Shalom dan selamat malam, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Kamis 14 Juli 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim, kami menyapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama kita persiapkan hati kita beribadah kepada Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang senantiasa kami sapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Malam ini kami rindu disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Terlebih lagi boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu Tuhan, karuniakan Roh Kudus-Mu, sehingga hamba boleh dimampukan untuk memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bahan bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 12 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya.
Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Amin. Dari bahan bacaan kita pada malam hari ini, Kejadian 12 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-20 mengangkat satu tema, yaitu campur tangan Tuhan. Diona Pak Tunduan Napuang. Kekhawatiran dan kebingungan seringkali mengiringi seseorang pada keputusan yang keliru. Hal itu juga dialami oleh Abram ketika berhadapan dengan Firaun. Kekhawatiran Abram yang berlebihan membuat Tuhan marah kepada Firaun, bukan kepada Abram. Sehingga dampak dari egoisme Abram mengakibatkan Firaun ditulah dengan seisi istananya. Abram lupa pada janji Allah sebelumnya, bahwa aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan oleh semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kekhawatiran dan kebingungan Abram tidak terbukti, sebab Firaun ternyata tidak membunuh Abram ketika tahu bahwa Sarah adalah istri Abram. Mengingkari hubungannya sebagai suami istri, lantas tidak membuat Allah lupa akan janjinya kepada Abram. Janji Allah iya dan amin. Terkadang manusia sering kali lalai. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kita terbiasa dihinggapi rasa kekhawatiran yang berlebihan, kebingungan, ataupun berpikir buruk atas pergumulan dan masa depan kita. Yakinlah, kekhawatiran kita pun tidak meniadakan janji Tuhan atas orang yang dipilihnya. Tujuan Allah yang hendak menjadikan Abram sebagai saluran anugerah tetap dilanjutkan dan dijaga olehnya. Allah menghukum Firaun karena sewenang-wenangannya menyerobot hak orang pendatang atau asing, mengambil istri atau saudara perempuan Abram. Karena Sarah memang saudari tiri beda ibu dari Abram, kebiasaan Timur Tengah pada saat itu. Namun pada sisi lain, Allah juga dapat menggunakan mulut Firaun untuk menegur Abram agar tetap bersandar dan taat pada janjinya. Kiranya Roh Kudus menuntun kita dalam mengambil langkah, tindakan, dan keputusan hanya menurut kehendak hati Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Kembali Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami saat ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Ajarkan kami senantiasa Tuhan untuk mengucap syukur kepadamu,
Terlebih lagi menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca, kami renungkan, kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu boleh mengambil bagian dalam kehidupan kami, boleh menjadi suluh dan pedoman di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Ajarkan kami senantiasa bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga berdoa untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semua. Semua kami yakini itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Senantiasalah Tuhan Engkau memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah dalam kehidupan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga senantiasa berdoa untuk saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang sementara bergumul dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesehatan, keteguhan iman kepada anak-anak Tuhan yang sedang membutuhkan uluran tangan kasih Tuhan melalui kesembuhan. Biarlah Tuhan di dalam menjalani semuanya itu, mereka tetap senantiasa bersandar hanya ke dalam kasih Tuhan. Dan biarlah segala kekuatan dan kesehatan, kesembuhan yang terbaik yang asalnya daripada Tuhan boleh menjadi milik mereka. Kami juga senantiasa bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan yang boleh merasakan berkat Tuhan melalui pertambahan usia kelahiran mereka. Tuhan lengkapkan sukacita yang mereka rasakan. Tuhan tuntun sertai peliharakan mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Biarlah lewat pertambahan usia mereka boleh semakin dekat kepadamu ya Tuhan. Seperti yang kami ketahui, Christian Delantangke, Deo Graziano Allegrio, Elma Allolangi, dan mungkin masih ada anak-anak Tuhan yang lainnya yang juga merayakan hari ulang tahun. Tuhan juga berkati. Tuhan senantiasa memelihara mereka, menuntun kehidupan mereka. Kami juga senantiasa berdoa untuk saudara kami, orang-orang tua kami yang sedang dalam masa tua. Tuhan tuntun sertai mereka, Tuhan juga peliharakan mereka di dalam masa tua mereka. Biarlah mereka juga boleh senantiasa dekat kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami juga senantiasa berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, Ibu Pendeta Yuliati Mangape, Bapak Pendeta Alexander, dan juga hamba-hamba Tuhan, baik itu penatua maupun diaken. Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kekuatan kesehatan, sehingga kami boleh senantiasa mengangkat setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami, pelayanan kami, boleh kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan biarlah boleh senantiasa kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga untuk pemerintah kami, Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh memerintah kami dengan adil dan bijaksana. Dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup, atau yang mendambakan lahirnya keturunan. Kiranya Tuhan memberkati. Biarlah segala doa-doa mereka Tuhan jawab sesuai dengan waktu Tuhan. Bapa kami yang di surga, ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Tuhanlah yang maha mengetahui segala sesuatunya. Ini doa kami Tuhan, ini syafaat kami, ini permohonan kami, dan ini ucapan syukur kami. Ampunkanlah setiap salah dan dosa kami Tuhan, dengarkanlah kami yang datang berseru kepadamu. Karena doa ini senantiasa kami bawa di dalam anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa
mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam rehat renungan harian Toraya dan doa malam edisi Kamis 14 Juli 2022. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Selamat malam dan salam sehat.